Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sobat semua. Pada kesempatan hari ini kita akan coba membahas cara mengganti spool atau dinamo kipas angin. Dimana di sini sudah saya ganti untuk spool kipas anginnya, dan kerusakannya itu kemungkinan mengalami putus pada piut. Untuk kerusakan spool atau dinamo kipas angin biasanya disebabkan pada pertama jarak pemakaian yang sangat lama, kemungkinan bisa sampai 1 atau setengah hari. Jadi spool menjadi panas. Kalau memang kita diniatkan untuk pemakaian yang cukup lama, saya sarankan memakai nomor 1 atau nomor 2 yang paling tinggi. Jadi jangan memakai nomor yang paling kencang atau nomor 3. Ini untuk menjaga keawetan pada kipas angin. Dan kalau memang kita pemakaiannya sebentar, kemungkinan bisa pakai nomor 3. Diumpamakan hanya setengah jam, tapi nantinya kita pindahkan ke nomor 1 atau nomor 2. Jadi untuk menjaga keawetan pada kipas angin dan tidak cepat rusak. Sebelum video ini saya lanjutkan, saya harapkan dukungannya, subscribe-nya, like, share, dan komennya. Dan saya ucapkan terima kasih. Mari sama-sama kita mulai bagaimana cara mengganti spool atau dinamo kipas angin. Kebetulan di sini sudah saya bongkar untuk bagian panel kontrolnya. Dan selanjutnya kita buka untuk bagian depan tutup kipas angin. Dan kita buka juga untuk baling-baling atau sayap kipas anginnya. Selanjutnya kita buka bagian rangka depan kipas angin. Dan selanjutnya kita buka juga bagian depan box spool kipas angin. Dan di sini ada 5 kunci yang harus kita buka. Kita tekan saja dan kita tahan dan kita keluarkan untuk bagian depannya. Dan kita buka juga untuk kunci arahnya di bagian belakang. Kebetulan di sini memakai baut. Jika memakai trimmer di sini seperti kipas angin ini, bisa kita cek dahulu untuk trimmernya apakah berfungsi atau tidak. Jadi untuk memastikan kita cek dahulu, barangkali kadang-kadang ada trimmernya yang mengalami kerusakan. Tapi memang sangat jarang sekali, biasanya yang paling sering sekali yaitu bagian spool atau dinamo kipas angin yang mengalami kerusakan. Dan bagian jack in-nya juga, jack AC-nya, mungkin kadang-kadang ada yang putus, namun memang sangat jarang. Tapi tidak salah kita jika cek dahulu apakah kabel yang ke AC-nya putus atau tidak. Dan untuk kipas angin ini yang saya servis atau kita perbaiki ini memang bagian spoolnya kemungkinan fuse-nya putus. Dan kalau kita ganti fuse-nya saja biasanya tidak kuat lama atau tidak awet. Jadi di sini kita akan langsung saja untuk menggantinya dengan spool atau dinamo yang baru. Dan jika kita memang ingin membelinya, biasanya cukup banyak di toko elektronik. Dan untuk sekarang biasanya di toko-toko online juga banyak menurut saya. Dan langkah selanjutnya kita putuskan semua bagian kabel yang terhubung dengan panel kontrol. Di sini ada 4 kabel semuanya. Kabel hitam, merah, putih, dan biru. Jadi kebanyakan untuk kabel spool atau dinamo kipas angin semua hampir sama. Jadi kita tinggal menyamakan saja warnanya. Jika takut kehilangan di mana kita memasangnya, bisa kita lebihkan sedikit untuk penyambungan. Dan selanjutnya kita buka bagian kontrol arah. Dan kita buka juga bagian bawahnya, bagian kunci asnya. Dan kita cabut untuk kabelnya. Di sini kita samakan. Dan bisa sobat lihat di sini untuk panjang asnya yang lama, yang bawaan itu lebih panjang dan yang baru lebih pendek. Jadi ini sudah biasa, ada sedikit perbedaan di as. Langkah selanjutnya kita masukkan spool atau dinamo yang baru dan kita ukur di posisi kunci as. Jadi kita ukur saja.
Setelah benar-benar pas, bisa kita lubangi dengan menggunakan solder atau dengan paku yang kita panaskan. Kita buat lubang baru dan kita masukkan baut kunci untuk as. Setelah itu boleh kita jajal dahulu apakah sudah pas apa belum. Dan kita jajal, kalau memang sudah pas berarti bagian ini sudah rapi, dan kita buka kembali. Dan untuk selanjutnya di sini kita harus meluruskan bagian kunci arah. Kita luruskan dahulu karena di sini kita akan mengukur panjangnya besi atau kontrol bagian arah. Karena kebanyakan biasanya di bagian ini ada sedikit perbedaan. Untuk bagian kontrol arahnya biasanya besinya agak sedikit pendek seperti ini ukuran yang lama. Dan kalau kita pakai di ukuran yang baru biasanya tidak sama, dan kita harus membuat besi kontrol bagian arah yang baru. Untuk lebih mudahnya di sini bisa menggunakan bekas jemuran atau kawat. Yang penting di sini bisa menggerakkan atau menahan bagian kontrol arah dari bagian belakang ke depan. Bisa kita ukur dahulu panjangnya. Biasanya di sini panjangnya kita hanya menambah sedikit saja, kurang lebih 1 cm. Jadi ada perbedaan antara spool yang lama dengan spool yang baru, itu bedanya 1 cm untuk panjang kontrol beloknya atau arah ke as. Untuk bahan gantinya di sini saya menggunakan kawat bekas jemuran. Di sini kita buat seperti melingkar atau sejenis dengan yang lama agar bisa masuk ke bagian kontrol belakang bagian arah. Jadi untuk belok kiri dan kanannya di sini kita buat saja lingkaran seperti ini dan kita bentuk. Dan selanjutnya yang bagian depan juga sama kita bentuk kurang lebih persis seperti yang lama, dan kita ukur saja atau kita paskan saja untuk lubangnya. Yang penting di sini bisa masuk untuk bagian depan dan bagian belakang. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini yang memakai kawat sedikit agak panjang, mungkin kira-kira 1 atau setengah cm. Jadi mungkin tipis sekali perbedaannya, namun ini sangat pengaruh sekali antara belok kiri dan belok kanannya. Jadi kita ikuti saja kurang lebih seperti yang lama. Selanjutnya kita masukkan kabel ke dalam lubang yang tersedia. Di sini ada 2 lubang dan kita masukkan ke dalam lubang bagian kontrol. Dan selanjutnya kita masukkan as spool ke dalam rangka dan kita kunci dengan baut yang sudah kita lubangi di bagian rangkanya. Ingat di sini jangan terlalu kencang. Dan kita pasang untuk kontrol arah kawat yang kita buat tadi, dan kita paskan jika memang kurang pas. Jadi untuk bagian ini kita perhatikan setelah benar-benar pas kita pasang untuk bautnya bagian depan dan bagian belakang. Dan jangan lupa untuk memasang ringnya agar kawatnya tidak keluar pas nanti akan belok.
Setelah benar-benar pas untuk kawat kontrolnya, jadi tidak terlalu kaku, ada sedikit longgar. Selanjutnya kita meningkat ke pemasangan kabel. Di sini kita samakan saja untuk warnanya, yang merah ke merah, yang putih ke putih, dan yang biru ke biru. Yang pertama kita pasangkan di sini kabel warna hitam. Kabel warna hitam ini biasanya langsung ke AC. Jadi kita samakan saja, kebetulan di sini sama. Untuk dinamo atau sepul kipas yang baru biasanya penjual membuat ciri. Jadi kabel yang hitam itu biasanya yang langsung ke jack listrik atau ke AC. Selanjutnya kita pasangkan kabel yang 3, warna biru, putih, dan merah. Dan untuk warna merah biasanya yang paling kencang, yang kedua putih, dan yang ke-1 nomor 1 yaitu biru. Untuk bagian ini jangan lupa kita memberi sedikit pengaman yaitu isolasi atau lakban, agar nanti kabel yang satu dan yang satu lagi tidak bersentuhan. Setelah selesai, di sini kebetulan untuk lampunya di bagian atas, kita pasangkan untuk boxnya dan kita baut. Sekarang sepul atau dinamo sudah kita pasang semua, dan langkah selanjutnya jika memang kita ingin, kita boleh tes dahulu untuk putarannya dan untuk belok kiri dan belok kanannya. Dan untuk pengaturan belok kiri dan belok kanannya, jika kurang pas bisa kita membengkokkannya atau meluruskannya sedikit. Kawat yang kita buat tadi ini akan mengatur posisi kiri dan kanannya. Dan jika sudah pas, bisa langsung kita pasangkan untuk bagian tutup atau bodi rangka sepulnya. Mulai kita pasangkan bagian depan, di sini ada 4 baut yang kita harus pasang, dan untuk tutupnya juga kita pasang. Di sini ada 5 kunci, kita tinggal memasukkannya saja. Dan selanjutnya untuk bagian pengaman atau ram kipas, dan kita pasang kuncinya, dan selanjutnya kita pasang untuk kipasnya atau baling-balingnya. Dan untuk kunci kipas di sini memutarnya ke sebelah kiri untuk mengencangkannya. Dan kita pasang kembali untuk tutupnya ram depan. Dan sekarang kipas angin sudah kita ganti sepulnya dan sudah kita tes, dan kita tinggal memasukkannya atau memasang kakinya. Demikian cara mengganti sepul atau dinamo kipas angin. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih untuk sobat semua yang telah mendukung channel ini. Semoga kita dan keluarga kita selalu diberi kesehatan, diberi keberkahan rezeki, dan selalu diberi kemudahan dalam setiap urusan. Dan untuk melihat video selanjutnya silahkan tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi. Dan jika ingin melihat video sebelumnya silahkan tekan kosasi, tekan video. Disitu mungkin cukup banyak yang saya buat. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum.